pembahasan daripada beliau. Ya, selanjutnya. Ya, video dinyalakan, tapi mohon Bapak Ibu sekalian yang tidak berbicara, speakernya di mute. Ya, tolong itu kan, speakernya di mute. Videonya aja. Nanti kalau pada saat tanya jawab boleh baru. Oke, over to you, Rabi. Did they manage to get out? How are you going with the translation? Are you up to chapter 3 yet or not yet? Yes, it is chapter 3. It's already wonderful. Well done. Congratulations. It's a lot of work. I appreciate what you're doing. Sure. Okay. Well, today we'll discuss how the Noahide laws relate to the human personality. And this is a psychological perspective. We know that human beings have a mind, have feelings. The question is, how important is the soul in psychology? Okay. And I think that one of the lessons of the Noahide laws, which is going to be unpacked, is that the soul has something to tell us, very important about psychological health, and that we know that a human being is ultimately healthy. I mean, there are other things too. There can be bodily problems. I know we can't solve everything just by spirit alone. There has to be medicine and there has to be therapy and treatment. But what is very, very important in human well-being is the question of values. In other words, the concept that human personality has a moral structure, and I would like to explain that concept today, if I can. Oke, jadi Rabi seperti tadi dijelaskan di awal, Rabi akan membawa kita meneruskan pembahasan kita terkait dengan jiwa, gitu ya. Nah, di sini dikatakan bahwa Rabi menjelaskan bahwa 7 hukum Nu ini nanti akan berkaitan bagaimana 7 hukum Nu itu berkaitan dengan struktur daripada manusia gitu. Kita tahu bahwa manusia memiliki pikiran, memiliki perasaan seperti itu kan, selain daripada tubuh fisik gitu kan. Nah, di sini Rabi akan mengupas dengan lebih detail bahwa sebetulnya posisi jiwa di dalam struktur daripada manusia itu ya secara seutuhnya itu posisinya ada di mana? Itu yang pertama. Dan yang kedua, selanjutnya, Rabi juga akan menjelaskan bagaimana jiwa ini bisa menuntun kita semua ke arah kehidupan yang lebih baik, gitu ya. Dan bagaimana sebetulnya hal ini benar-benar posisi jiwa itu di dalam struktur psikologis daripada manusia. Seperti itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. So in the West today, in the Western societies, I think this is not such a problem in Indonesia, particularly with what we call the gender ideology. In other words, all of this confusion about relationships, about what is a legitimate, about sexual morality. This raises the question of whether there is an objective makeup of the human being. Now, if we say that the soul is an objective factor in the human being, that the soul is something which is, when I say objective, what I mean is that it is that we know about the soul, then it must be very important for the human personality. Because if a person is not acting in accordance with their inner spiritual values, then there can be a conflict in the human being's whole psychological makeup. A person, for example, who is a
a person who is, let us say, addicted to stealing, or a person who is violent, or a person who is, let us say, cruel to animals, this becomes a factor of dysfunction in the personality itself. So, and we have to say this, if we believe that the soul is made in the image of God, and that means that it imitates divine attributes, which are related to the Noahide laws, then if a person is living not in accordance, or let us put it this way, if a person is violating the Noahide laws in a bad way, then there must be something, this must be a factor of disturbance in their personality, because the spiritual dimension ultimately requires the human being to live in accordance with these universal principles. Oke. Nah, jadi sekarang seperti ini, Rabi berkata bahwa Rabi percaya bahwa jiwa manusia itu adalah sesuatu yang objektif. Rabi menyebutnya sebagai objective factor, artinya sesuatu yang nyata gitu, bukan sesuatu yang konseptual, bukan sesuatu yang tidak bisa kita pahami. Tapi Rabi berkata bahwa ini adalah sesuatu yang objektif, sesuatu yang nyata, gitu kan. Nah, sehingga kalau ini adalah sesuatu yang nyata, maka ada sesuatu yang bisa kita pergunakan, dan ini kalau tidak sesuai dengan hal ini, itu ternyata boleh dikatakan ada konflik yang terjadi di antara dalam kehidupan manusia gitu ya. Nah, contohnya atau sebelum contoh, sebenarnya Rabi menjelaskan tadi bahwa jiwa manusia ini, objective factor ini itu adalah memberikan guidelines atau memberikan sebuah petunjuk terhadap kepribadian manusia, human personality gitu kan. Nah, dan ini sebetulnya bukti juga bahwa jiwa manusia itu diciptakan sesuai dengan gambar Tuhan, sesuai dengan image of God gitu kan tadinya. Nah, dan tugas daripada jiwa ini itu adalah meniru aspek-aspek daripada Tuhan. Nah, aspek-aspek daripada Tuhan yang wajib ditiru itu kerangkanya itu ada di dalam 7 hukum Nuh yang sudah kita pelajari beberapa minggu sebelumnya gitu kan. Nah, jadi di situ timbul kesimpulan bahwa ketika manusia itu menjadi imitasinya Tuhan, menjadi penirunya Tuhan, itu bukan berarti Tuhan itu punya tangan, kaki segala macam dan Tuhannya berbentuk seperti manusia gitu. Enggak. Tetapi justru manusia itu meniru sifat-sifat ilahi yang sudah diciptakan oleh Tuhan itu sendiri dalam 7 hukum Nuh. Nah, maka dari itu ketika manusia itu tidak melakukan, jiwa manusia itu tidak sanggup memimpin keseluruhan tubuh dan kehidupan itu untuk melakukan 7 hukum Nuh, maka ada konflik dan ada sesuatu yang hilang dari kepribadian manusia, tadi Rabi menjelaskan. Contohnya seperti ini. Ada orang yang mungkin kecanduan nyolong atau ngutil gitu di supermarket gitu ya. Itu ada sesuatu yang hilang tuh dalam dia gitu kan. Ada hal yang dari kepribadiannya yang kurang gitu ya. Terus juga ada orang yang mungkin kecenderungannya itu jahat gitu, kejam terhadap binatang seperti hal itu. Nah, itu sesuatu yang ada, boleh dibilang kepribadiannya hilang dan ada yang tidak seimbang di dalam kehidupannya. Seperti itu. Thank you. So let's look now at the different aspects of personality and see how they relate to the Noahide laws. Now, in general, I'm using a model here which is found in many great psychological writers. We speak about, first of all, a level which is bodily, emotions. It's fundamental in the body. Then there's a mental realm or psychological realm, and then there is a higher realm which has to do with the concept of conscience, meaning, or the soul. Body, mind, soul. Now, what is it that Torah tells us, or that the Noahide laws tell us about the
how these different parts of our makeup, the bodily, the mental, and the, let's call it the higher conscience or spiritual dimension, how they need to function and how they need to be informed by ethical considerations to be a balanced human being, to be a proper human being. So let's start, first of all, with something which is even outside all of this together. It has to do with the most basic ability of a human being to control him or herself. Now, this is prior to anything else. This has to do with, for example, the prohibition of eating the limb of a living animal. This is Eva min achai. Now, the Maharal of Prague, great rabbi of Prague, explained that already Adam, the first human being, transgressed this commandment. He didn't transgress it by actually taking a limb from a living animal, because in those times it was prohibited to kill animals to eat their meat. It only became permitted at the time of the flood. But Adam was told that he may not eat from the fruit of the tree of knowledge until the Sabbath entered. In other words, he had to wait for 3 hours. Yes. He had to wait for 3 hours. He didn't do it. He couldn't wait. Now, what is the idea of the consumption of the flesh of a living animal? What it symbolizes, the Maharal says, is the inability of a person to wait until the animal has been slaughtered. In other words, the animal can be killed and then it can be eaten. But to take the idea that a person cannot wait for the animal, first of all, to be killed and before he eats it or she eats it, means that this person has not yet even entered the threshold of morality. In other words, this person is missing the most fundamental requirement, which is the ability of self-control, to delay gratification. So even before we discuss the how morality, how the Noahide laws relate to the different parts, the mind, the body, and the soul, before everything else, we have the Noahide commandment of the treatment of animals, for example, to teach us that if a person cannot control themselves at all, then morality can't even begin. Oke. Jadi Rabi di sini akan mulai membahas lebih dalam lagi, dan ini terkait dengan struktur daripada manusia. Nah, menurut Torah itu manusia itu memiliki tiga struktur utama, yaitu adalah body, yaitu tubuh kita ini. Nah, yang di dalam tubuh ini sebetulnya ya betul ada tubuh fisik, tetapi secara yang lebih di atas daripada fisik itu termasuk adalah emosi ada di dalam tubuh, ya. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah pikiran, mind. Nah, pikiran mind ini itu adalah mental gitu, boleh dikatakan unsurnya adalah mental gitu. Itu adalah bagian kedua daripada tubuh ketiga dan daripada tubuh manusia. Dan yang ketiga adalah higher realm atau higher aspect. Nah, itu yang disebut sebagai soul atau jiwa, ya, dalam diri kita. Nah, jadi tiga unsur itu. Jadi body, mind, and soul. Jadi tubuh, pikiran, dan jiwa. Nah, sekarang bagaimana Torah itu mengajarkan kepada kita bagaimana manusia itu harus mengharmonisasikan, harus bisa menyeimbangkan itu, yaitu antara itu tadi jiwa, pikiran, dan tubuh. Nah, Rabi menjelaskan dengan menggunakan pengajaran daripada ada seorang rabi besar, yaitu yang bergelar Maharal of Prague atau Maharal dari Praha, ya, di Cekoslovakia, kita tahu ya, itu tempatnya. Nah, itu sebetulnya Maharal dari Praha itu menjelaskan bahwa kita tahu bahwa
moralitas itu dimulai dari bagaimana kemampuan manusia untuk mengontrol diri sendiri. Nah, yaitu tadi mengharmonisasikan antara jiwa, pikiran, dan tubuh. Nah, itu yang paling utama. Dan tanpa ada kemampuan manusia untuk mengontrol diri sendiri, nggak usah kita bicara tentang moralitas. Itu yang tadi Rabi jelaskan. Nah, kelanjutannya Maharal Ofrah ini juga menjelaskan tentang perintah dari hukum Nuh yang justru sangat berkaitan erat dengan pengontrolan diri ataupun apa namanya self control ataupun apa pengendalian diri bahasa Indonesianya itu adalah terkait dengan perintah bahwa kita nggak boleh makan dari daging binatang yang masih hidup, gitu kan? Bahasa Ibraninya Eiver min hachai, kita nggak boleh tuh. Nah, terus apa namanya Adam menurut Maharal Ofrah itu sudah melanggar itu, sudah melanggar perintah Eiver min hachai. Nah, memang Adam tidak memotong apa namanya hewan gitu kan, tidak memotong menyembelih hewan untuk dimakan. Yang dilakukan Adam adalah memakan buah dari pohon pengetahuan, ya kan kita tahu semua. Nah, hubungannya apa di sana? Karena hubungannya adalah Eiver min hachai atau larangan makan daripada binatang yang masih hidup itu adalah kita menahan diri untuk menunda pemuasan apa yang kita inginkan. Kita ingin makan daging misalkan. Tunda dulu, jangan langsung makan, tetapi pastikan disembelih dahulu, pastikan sudah mati dahulu. Gitu loh. Nah, demikian juga paralel dengan apa yang terjadi di Adam. Adam itu dia harus menunda keinginannya untuk makan makan buah dari pohon yang pengetahuan tersebut selama 3 jam. Kita sudah pernah belajar kan. Ini Rabi juga mengajarkan lagi. Jadi yang saya kemarin kita bahas di dalam pengantar Tailim itu benar adanya gitu. Saya bukan ngarang-ngarang ya. Ini tambahan dari saya. Jadi Rabi berkata bahwa Adam harus menunggu 3 jam tadi barusan beliau katakan. Nah, selama 3 jam dia harus menunggu menguasai dirinya, kendalikan dirinya, karena nanti begitu masuk hari Sabat di waktunya Eden saat itu ya, yang 3 jam itu, setelah 3 jam selesai berakhir 3 jamnya, mereka boleh makan, Adam boleh makan, tetapi Adam tidak bisa menahan. Nah, itulah problemnya, itulah kenapa Adam dikatakan oleh Maharal dari Praha itu mengatakan dikatakan bahwa Adam melanggar Eiver min hachai ya, karena nggak bisa menahan gitu loh ya. Nah, dengan hal seperti ini di mana tidak ada pengendalian diri, di mana manusia tidak bisa mengontrol dirinya sendiri, sudah tidak akan bisa kita bicara moralitas gitu ya, karena itu adalah dasar daripada kalau kita mau ngomongin moralitas segala macam, ini adalah dasar yang penting di mana kita perlu punya. Setiap manusia harus memiliki pengendalian diri. Thank you. Okay. Now, starting, so with that foundation, the notion that a person is able to elevate or sink. In other words, is the person self-controlled or self-transcendent? Is the person self-absorbed or self-transcending? That's that basic issue of Eiver min hachai. Now, let's now look at the different departments, so to speak, of the human personality. Let's start first of all with the bodily, the emotional, the physical dimension of personality. Now, the Maharal is looking at each of these qualities of mind, body, and soul in what we call a personal and an interpersonal dimension. In other words, how it relates to me and my relationship to God, and how it relates to other people. So let's start first of all with the physical dimension. Now, the physical dimension of the human being, the emotions, the emotional, that primary drive is expressed in sexual morality. But the interesting thing here is that, that sexual morality is regarded primarily as a relationship between me and God. And I'll explain, and the reason for that is as follows. What sexual morality has to do with is the kind of identity which I form. When does a human being become a fully realized person? Is when he normally
joins with a spouse. That's when the human being becomes a complete unit. And that's the way it's set out in the Bible. The Bible said that a man will leave his, I know that not everybody is married, not everybody is, but this is the ideal, that a man will leave his father and mother and cleave to his wife and become one flesh. The idea of one flesh means it's the child which is born from the union of the mother and father. They're two, and from them comes one. But this is the basic concept of the family. The family is born from actually from a sexual ethic which says husband and wife, man and woman, and it's a relationship which should be sanctified through marriage. So that is how the human being's bodily existence is refined in terms of the relationship with God. That's how if I take the bodily dimension of my personality, Freud talked about eros, right? So that it's nothing new. But this is the sanctified eros, because and it expresses itself in that sexual morality. Now I could go now in terms of the interpersonal dimension between people and person and person. That bodily relationship, that fine-tuning, that refinement of the bodily desire is actualized through the prohibition of theft. Because desire can express itself in sexual matters, and that's why I have to have a law of sexual morality. But it can also define itself in my relations with other people, which is the desire for the property of another person. People have desire also to have things which don't belong to them. And therefore, in the realm of desire, as this is between people, we have the law of theft. In other words, it's the concept of I have to curb, I have to bridle, limit my desire for property so as to acknowledge the other human being. So, briefly, what we've discussed in just the bodily aspect, the physical, we call it desire. So desire in the dimension between the person and God, that comes out in sexual morality, and in the dimension between people and people, it comes out in the prohibition of theft. So, in other words, here is the sanctified physical being, the human being, as desire in these two different dimensions. Rabbi, I have a difficulty to understand the first part, which is the personal aspect of the body emotion, right, which is relationship between me and God. It is reflected to the sexual morality. I'll explain. Yes, let me explain what I mean. Basically, it's this. People say that very often people justify forbidden sexual relations by saying they are consensual. It's a matter of consensus. They agree. If people agree to it, if people agree to it, then how can it be wrong? So, for example, homosexuality, they agree. So the law comes to say this is not an interpersonal issue. It has to do with who you become before God, what your identity is. And since the higher identity of the human being is a unit consisting of man and woman, and that's how the image of God is actualized in that dimension. That's why it's called a relation between me and God, because it defines who I am. It's my identity before God. Awesome. Right. That's a very deep idea. Yes. But thank you for asking, because that's a very I well understand. The question you asked is 100% legitimate. So it needs explanation. You're right. Exactly. Thank you, Rabbi. I'll explain now to the community. So, jadi gini, tadi kita melanjutkan tentang masalah tadi ya, moralitas segala macam gitu kan. Nah, tadi Rabbi menjelaskan awalnya bahwa
kemampuan manusia untuk bisa menahan diri dan mengontrol itu semua ya 3 aspek tadi, body, mind, and soul, itu bisa menentukan apakah manusia itu akan tenggelam, absorb ke bawah gitu ya, atau transcend atau naik ke atas, justru kita bisa menemukan atau menemukan jati diri kita yang sesungguhnya. Itu yang dikatakan Rabi. Nah, Rabi bergerak lagi lebih jauh lagi bahwa sebetulnya dalam setiap aspek dalam hidup kita, 3 aspek itu selalu ada personal dan interpersonal. Artinya personal itu adalah apa sih artinya buat diri saya pribadi, dan yang kedua interpersonal itu bagaimana itu juga direfleksikan dalam hubungan kita dengan orang lain gitu ya. Nah, hubungan pribadi itu berarti kalau aspek personal itu adalah antara kita dengan Tuhan. Antara kita dengan Tuhan. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang gini, tadi Rabi menjelaskan mengupas bagian yang pertama daripada unsur manusia, yaitu tubuh, ya kan? Nah, di dalam tubuh itu terdapat emosi, terdapat apalagi desire, keinginan, terdapat segala macam keinginan dan juga apapun yang ada di dalam tubuh kita, gitu ya. Nah, aspek personal atau aspek pribadi dari tubuh kita itu kita harus paham siapa kita dan untuk apa kita diciptakan, identitas kita itu seperti apa. Ya. Nah, identitas kita seperti apa itu yang menentukan adalah Tuhan. Bukan tadi Rabi katakan bukan konsensus. Bukan berkata bahwa kayak contohnya model kayak yang transgender gitu ya, dikatakan bahwa oh ya udah kalau memang kita setuju sepakat di antara semua manusia di sini, mayoritas dari manusia sepakat bahwa ada jenis kelamin ketiga, ya sudah berarti kita sepakat gitu. Itu enggak demikian. Kita harus ngerti bahwa sebetulnya kita punya punya identitas, punya boleh dibilang identitasnya itu ditentukan oleh Tuhan. Nah, makanya itu hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi itu ada di dalam sebuah perintah yang disebut sebagai sexual morality atau moralitas seksual gitu. Nah, ada kan di dalam hukum di dalam hukummu seperti itu. Nah, sekarang bagaimana hubungannya antara aspek personal itu, hubungan kita dengan Tuhan itu didefinisikan dengan aspek moral. Gini, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan itu menciptakan kita itu laki-laki dan perempuan. Ya kan, nggak ada yang di tengah-tengah, nggak ada yang di antaranya gitu loh. Dan dikatakan di dalam Alkitab, walaupun Rabi juga memahami bahwa tidak semua kita sudah belum semua kita sudah menikah, tetapi kondisi ideal itu adalah laki-laki dan perempuan itu bersatu, ketemu lagi menjadi satu unity, dan hasil daripada unity itu akan menghasilkan manusia baru, dikatakan menjadi satu daging lagi, yaitu apa? Anaknya. Nah, hal seperti ini itu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, dan ini adalah hubungan kita dengan Tuhan, dan refleksinya bisa dilakukan dengan hubungan seksualitas yang ada dalam koridor hukum Nuh, yaitu antara laki-laki dan perempuan di dalam lembaga pernikahan yang benar gitu kan. Bukan asal ya udah gua suka sama lo, laki-laki sama laki-laki seperti itu kan, transgender segala macam, ya berarti itu kita boleh lakukan dong. Enggak demikian ya. Jadi perlu dipahami bahwa aspek dan identitas pribadi kita itu ditentukan oleh Tuhan. Gitu ya. Nah, sekarang untuk urusan tubuh, urusan emosi, urusan keinginan, itu juga Tuhan mengatur dengan hukum juga di dalam 7 hukum Nuh, yaitu adalah hukum larangan mencuri gitu. Karena gini, di dalam diri kita itu punya keinginan, ada desire, ada emosi, ada kepengen iri gitu, atau mungkin ya minimal bukan iri lah, tetapi ingin gitu loh. Ngelihat tetangga kita punya begini, ngelihat teman kita seperti ini, melihat orang lain seperti ini, kita ingin. Karena nggak mampu dan pengen jalan cepat, maka jalan pintas, maka yang dilakukan adalah apa? Ya diambil aja. Kayaknya bagus tuh dia punya barang itu, kayaknya bagus tuh dia di atas motor yang model begitu misalnya. Ya diambil aja motornya, karena saya juga pengen kelihatan bagus. Nah, itu adalah kaitannya dengan interpersonal. Jadi hubungan antara sesama manusia itu seperti itu. Ya. Jadi benar-benar makanya Rabi mengupas di sini bahwa dalam aspek tubuh pun 7 hukum Nuh itu benar-benar dirancangkan untuk manusia. Bagaimana manusia berhubungan dengan Tuhan, mendapatkan identitas yang sejatinya, dan bagaimana manusia berhubungan dengan sesama manusia. Dan itu diatur dalam hukum larangan mencuri. Demikian.
Fine. I congratulate you on that. Very hard. You're giving all of that over. I'm sure you've got it. Yeah. Now let's look now at the second dimension of personality, which is the mental element. Now, the function of the mental dimension of personality is to review critically. In other words, people have emotions. Emotions, bodily emotions, they drive. The proper function of intellect is to review, analyze, and control. So it's the intellect which thinks about, which is able to reflect on oneself. When we have emotions, our emotions are just directed towards objects. Yeah. But the proper function of intellect is to reflect upon our own selves, to reflect upon our own feelings and so on and so forth, and to judge them, to analyze them, to evaluate them. Now, once again, everywhere here I'm using the personal and the interpersonal dimension. Personal means how we are towards God and for God, and interpersonal with other people. Now, it's interesting that in the realm of intellect, where does idolatry? When we look at the mental dimension in the relationship to God, that's where we find idolatry can set in. Why? What is idolatry? Idolatry means that one sees something in the creation, a particular thing. It could be the sun, the moon, the material world, money, call it what you want. And one says that is everything. That's the foundation of everything. That is what idolatry is. Idolatry takes a part of the creation and makes it absolute. Belief in God, on the other hand, says, no, everything in creation is just a creation. It is relative to God. So it's the proper healthy function of intellect itself is to see that everything in creation is only partial. It is only a facet. It's only a limited thing, and therefore the health, the proper functioning of intellect takes us to God, takes us to the Creator. And so in a sense, therefore, you could say that idolatry, as I say before, it could be, think that money is everything, or think that whatever it is in fact a misfunctioning of the intellect. Now, similarly, when we look at intellect in the relationship between people, where do we find that functions properly or functions badly? It's in the Noahide law of justice. Because what is the function of justice? The function of justice is to hear all sides of an argument, not to be partial, not to be prejudiced, not to be driven by one interest alone. It is to hear all the sides. It is objectivity, balance. That is the proper function of intellect in the interpersonal domain. So here we see this, how the Maharal of Prague explains it here. This is how we see that these two laws, two Noahide laws, the prohibition of idolatry and the requirement for justice, for courts, is telling us how the intellect is supposed to function, both in its relationship towards God, our personal understanding, and in our relationship towards other people. Transcendence of the partial, in other words, which is the proper reflective, self-critical function of intellect. See what I'm saying? Yeah, good. Okay, now it's very clear. So, berikutnya adalah tadi kita bicara mengenai tubuh ya, Bapak Ibu Saudara sekalian.
tubuh yang benar itu tadi kayak apa gitu kan? Bagaimana tubuh itu hubungannya dengan Tuhan dan bagaimana dengan interpersonal relationship dengan sesama manusia. Nah, sekarang Rabi masuk kepada bagian daripada manusia yang bagian yang kedua, yaitu adalah mental atau dalam hal ini intelek, pikiran gitu ya. Nah, pikiran yang sehat itu seperti apa? Sama seperti tubuh yang sehat itu juga tadi gitu kan. Itu harus juga ciri-cirinya itu yang sehat itu seperti apa, tadi kita sudah bahas. Nah, sekarang kita akan membahas ciri-ciri daripada mental atau intelek yang sehat. Ya, kenapa mental atau intelek yang sehat ini penting? Karena kalau itu tidak berfungsi dengan benar, maka kacau. Karena gini, tadi Nabi menjelaskan bahwa fungsi daripada mental atau intelek itu adalah untuk melakukan penilaian, review, analisa, tidak hanya sekedar daripada emosi ataupun keinginan, desire yang kita punya. Jadi kalau manusia nggak punya intelek gitu ya, itu benar-benar seperti binatang. Artinya ya udah pengennya apa lakukan. Contohnya seperti binatang buas gitu kan, kayak pengen makan daging ya bunuhlah gitu loh, sikat langsung. Bahkan kalau kita sering lihat film-film seperti National Geographic gitu, hewan yang di bangsanya belum mati udah mulai dicaplokin ya kan, udah mulai dimakanin dagingnya seperti itu. Nah, itu kalau bukti bahwa daging itu hanya daging tanpa ada intelek gitu ya, seperti itu. Nah, itu makanya penting sekali. Nah, sekarang fungsi intelek itu penting sekali. Nah, sekarang kita akan masuk kepada ciri-ciri bagaimana intelek yang sehat itu harus seperti apa yang harus kita miliki gitu sebagai seorang manusia. Oke, lagi kepada dua aspek, yaitu adalah antara hubungan kita dengan Tuhan dan bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia. Intelek yang sehat itu adalah ditandai dengan memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan, dan itu ada di dalam panduannya ada di dalam hukum Nuh yang berkata tentang larangan terhadap penyembahan berhala ya, atau idolatry. Oke. Nah, penyembahan berhala itu sebenarnya apa sih gitu kan? Nah, penyembahan berhala itu adalah sebenarnya simpel aja, bahwa ada orang yang inteleknya nggak berfungsi dan menganggap bahwa satu bagian daripada ciptaan itu adalah yang menjadi dasar dari segala sesuatunya. Rabi menjelaskan bahwa idolatry itu adalah mengambil satu bagian ciptaan, lalu setelah itu dibuat menjadi absolut. Contohnya adalah kita ambil satu bagian ciptaan, matahari. Dan orang yang inteleknya cacat gitu ya, itu berkata bahwa matahari itu adalah segala-galanya. Matahari itu adalah yang menciptakan semuanya, matahari itu adalah segala yang menentukan seluruh alam semesta ini. Maka dari itu ujungnya jelas bahwa mataharinya disembah, kira-kiranya begitu. Itu kan cacat gitu kan intelek. Nah, kalau intelek yang benar itu adalah percaya kepada adanya Tuhan, adanya Hashem gitu ya. Nah, jadi intelek yang benar ini akan berkata bahwa semua ciptaan yang bisa kita lihat, yang tidak bisa kita lihat, selama dia itu adalah ciptaan, maka itu adalah sebagian kecil daripada ciptaan saja. Ada satu pribadi yang tidak bisa kita ketahui, yang tidak bisa kita pahami 100%, ada satu penyebab, dialah yang menciptakan semuanya. Gitu. Itu intelek yang benar, dan itulah yang disebut dengan Tuhan. Nah, makanya tadi Rabi berkata bahwa kalau intelek kita itu beres, justru ini kita itu akan menuntun hidup manusia itu kepada Tuhan. Nggak akan menuntun kepada yang lain gitu kan. Ya contohnya paling gampang, kalau ada patung disembah, intelek kita yang jalan, apakah patung itu yang menciptakan semua manusia? Apakah patung itu yang menciptakan seluruh alam semesta ini? Kan enggak. Lalu inteleknya kita jalan lagi gitu kan. Nah, saya percaya kita semua yang ada di sini juga hasil daripada intelek yang jalan. Itu tambahan dari saya. Oke. Nah, berikutnya bagaimana intelek yang sehat itu hubungannya dengan sesama manusia. Itu diatur dan formulasikan dengan luar biasa dalam 7 hukum Nuh, yaitu hukum yang menyatakan bahwa kita harus melaksanakan keadilan. Kita harus melaksanakan keadilan. Ya, nah keadilan itu apa? Keadilan itu adalah benar-benar bahwa kita harus mendengar semua. Jadi kalau misalkan kita di pengadilan gitu, kita nggak boleh condong kepada satu pihak saja. Kita harus mendengar semuanya. Kita harus menempatkan semua itu pada duduk perkaranya yang pas, yang tepat.
Tidak boleh kita condong ke sini saja, condong ke sana, atau kita menggunakan prejudis. Kita langsung menggunakan asumsi. Kalau yang ini mah pasti kacau. Nah, ini kan banyak terjadi demikian gitu kan. Kayak misalkan kalau miskin mah udah pasti maling lah, udah pasti salah gitu kan. Banyak sekali ketimpangan-ketimpangan yang terjadi di negara kita. Ini saya berikan contoh aja di luar daripada penjelasan Rabi. Kayak contohnya misalkan mobil dengan motor. Kalau kecelakaan, yang salah pasti mobil, itu kan ngawur. Itu tanda bahwa mental daripada bangsa ini ada cacat gitu kan. Gimana caranya kalau yang besar itu pasti salah? Gimana caranya kalau yang lemah itu pasti benar? Kan belum tentu. Tinggal dilihat situasinya. Kalau yang lemah jalannya di tengah jalan zigzag nggak karu-karuan, bikin kacau, ya pasti yang salah yang lemah kan, kira-kiranya begitu. Nah, jadi itu Bapak Ibu Saudara sekalian, definisi ataupun juga ciri-ciri daripada mental atau intelek kita yang sehat dan yang tidak sehat. Kira-kira begitu. Thank you. Well, finally, we talk about that highest power in the human being, which let's call it spiritual or soul power. Now, this is the power which the human being has, which is best fitted to know God, because it seeks higher meaning, and it is something which stands comprehensive. It's something which can view the whole person. It contains, if you like, also the lower elements of body and mind, and it's higher than them. It controls them. Now, with this power, this is the power which is best equipped to know God. And yet, if it's misused, it can be a rebellion against God. And how do we see this? First of all, in the dimension between the human and God, I could express my highest faculty as that which not just knows God, because the intellect can know God, but that which wants to serve God. To serve God. What's the opposite of serving God? Blaspheming. Trying to change the order of things. Now, today, actually, I'll tell you an interesting thing. One thing is, we know that we're not allowed to crossbreed species of animals. We're not supposed to do this. It's interesting that one of the great contemporary rabbis expressed this as a concept of blasphemy, because the person is going against the order which God set into the creation. In other words, God created horses, cows, men, women, and gave them each a purpose. When a person says, I don't think, for me, I'm going to blend the species, I no longer know what a man is. It can be a man, can be a woman can be a man. That, in a sense, is a form of blasphemy, because what it does is it rebels against the order which God has placed in the creation. Now, and that's what blasphemy is. Blasphemy is not idolatry. Idolatry, the idolater doesn't know about God. He's forgotten about God. Yeah. The blasphemer, somewhere at some level knows about God, but says no. I don't want it. Now, so that's blasphemy. Blasphemy, in other words, it's a sickness of the soul, you know what I say. That the soul, which knows God, rebels. That's in the relationship between the human and God. What is it in the interpersonal domain? It's the prohibition of murder. Because what is the foundation of the prohibition of murder? The prohibition of murder, the basic idea is, the reason why we cannot kill is, and we can kill an animal to eat it, we cannot kill a human being unless it's self-defense or something like that. The reason we may not kill is because the image of God is in the human being. That's the sanctity of life. So that in killing is also a rebellion against God, because it's a destruction of the divine image, which is what life is.
In other words, what the human being exists by virtue of a human soul, and that human soul has got God's stamp in it, God's image in it, so to speak. So these two, then that last dimension of the higher, if you like, the higher spiritual or reflective dimension of the human being, either it's used to serve God or to rebel against God. Either it's used in the interpersonal dimension, either it's used to protect life and to revere life, or to be indifferent to life. And that's why, for example, these societies of mass abortion, euthanasia, assisted suicide are also very much tied into that idea of a rebellion against God as well. So that's the third dimension, and it's two departments, so to speak, between the person of God and the person and person. The prohibition of blasphemy and the prohibition of killing. Oke, nah sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian kita masuk kepada bagian yang ketiga, yaitu kepada higher element yang ada di dalam tubuh manusia. Yang ini adalah sesuatu yang ilahi dan kita semua tahu namanya adalah jiwa, gitu ya, namanya adalah soul, gitu kan. Nah, ini adalah sesuatu yang diciptakan dan diberikan oleh Tuhan itu, dan memiliki power, memiliki kekuatan yang luar biasa, dan sebetulnya ini adalah sesuatu yang benar-benar bisa menarik kita, membawa kita kepada Tuhan, gitu loh. Kalau memang digunakan dengan benar, gitu ya. Nah, tetapi tentunya ada juga, namanya juga di dalam dunia ini selalu akan ada dua kutub, dikotomi, gitu ya. Kalau benar, kita itu akan menarik kita, hidup kita itu kepada Tuhan, dan keinginan daripada jiwa ini adalah mencari kebenaran sejati, mencari yang benar, dan melayani Tuhan, serve God. Itu yang mungkin, dan saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian di sini, itulah yang menarik kita semua ada di sini. Gitu kan, kita pengen tahu yang benernya ini apa nih? Ini sebetulnya apa? Kita gunakan intelek kita gunakan juga tubuh kita, panca indera kita untuk belajar segala macam. Itu udah ada di jalur yang benar. Nah, tetapi kalau yang jalurnya nggak benar atau yang sebaliknya, itu adalah menghujat Tuhan. Tadi Nabi menjelaskan bahwa menghujat Tuhan itu bukan penyembahan berhala. Blasphemer is not idolatry. Gitu kan? Bukan penyembahan berhala. Karena kalau penyembahan berhala, dia nggak ngerti Tuhan. Dia nggak ngerti Tuhan. Apa sih itu segala macam? Karena dia udah tahu, dia udah punya konsep dalam hidupnya. Ya, matahari inilah Tuhan. Nah, atau mungkin ya inilah yang ada seonggok patung manusia gendut yang disembah-sembah. Itulah Tuhan gua. Nah, itu yang terjadi dalam para penyembah berhala gitu. Jadi kalau para penyembah berhala tidak bisa dimasukkan ke dalam kategori penghujatan, nggak bisa. Nah, tetapi kalau hujat, ada setidaknya ada satu kesadaran, ada satu pengertian di dalam dirinya, itu mengerti bahwa Tuhan itu ada, dan Tuhan itu memberikan aturan, menetapkan kontrol, menetapkan keharmonisan. Nah, somehow orang-orang demikian yang cacat jiwanya, yang cacat soul-nya, itu berkata, aku nggak mau. Gua nggak mau. Pokoknya Tuhan bilang apa, saya maunya yang lain. Tuhan arahkan ke kanan, saya maunya ke kiri. Pokoknya gitu aja gitu kan. Nah, itu yang makanya dikatakan sebagai yang cacat jiwanya atau penyakit jiwanya, itu ada lagi sakit gitu loh, seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, hubungannya dengan jiwa yang benar, soul yang sehat, itu adalah kalau dia itu benar-benar bisa itu tadi tidak melakukan hujat. Nah, hujat itu bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi ada satu rabi besar di era modern ini juga, tadi Rabi mengatakan bahwa menyilangkan berbagai macam spesies crossbreed itu juga termasuk ke dalam penghujatan. Artinya gini, Tuhan itu kan hujatnya di mana? Tuhan itu kan tadi kita sudah bahas bahwa menetapkan semuanya itu di dalam order, dan pasti ada tujuan, dan pasti ada manfaatnya gitu ya. Tuhan menciptakan kuda ya kuda gitu, Tuhan menciptakan keledai ya keledai gitu kan, Tuhan menciptakan laki-laki ya laki-laki, Tuhan menciptakan perempuan-perempuan, dan bagaimana mereka beranak pinak, bagaimana mereka menghasilkan keturunan, baik binatang sesuai dengan jenisnya, spesiesnya, manusia juga antar sesama manusia itu bagaimana
Itu sudah ada gitu loh. Nah, orang-orang yang berkata bahwa enggak, aku nggak mau, aku campur-campurkan aja nggak masalah, itu artinya berkata bahwa Tuhan punya aturan, aku mau punya aturan sendiri. Artinya dia pingin menjadi Tuhan juga gitu, boleh dikatakan. Nah, makanya itu disebut sebagai hujat. Nah, makanya kenapa menyilang-nyilangkan apa namanya spesies crossbreed itu juga termasuk ke dalam blasphemy, ke dalam penghujatan, bisa dikategorikan ke sana. Dalam arti bahwa dia tidak mau turut kepada aturan ataupun order yang sudah ditetapkan oleh Tuhan sendiri Sang Maha Pencipta, gitu ya. Nah, lalu bagaimana dengan hubungan interpersonal? Kita bisa tahu bagaimana jiwa yang sakit itu dalam hubungan interpersonal, yaitu adalah terhadap apa namanya hukum Nu yang berkata tentang larangan membunuh. Itu kalau orang itu membunuh, itu artinya dia sudah melakukan apa namanya itu tadi, jiwanya itu sakit secara hubungan interpersonal manusia. Kenapa membunuh itu tidak boleh, membunuh sesama manusia ya maksudnya ya. Kalau kita membunuh hewan, menghilangkan nyawa hewan karena ada alasannya untuk diambil sebagai makanan, itu no problem, itu memang sudah ditetapkan dan diperbolehkan. Nah, salah satu alasan kenapa manusia tidak boleh membunuh sesamanya, karena di situ ada image of God, karena di situ ada gambar atau rupa Tuhan yang ada di dalam manusia. Nah, artinya kalau orang membunuh itu artinya dia nggak mau ada image of God di situ, maka dia hancurkan semua. Ya seperti itu. Nah, makanya kenapa disebut sebagai apa namanya, ini termasuk tindakan yang paralel dengan blaspheme juga gitu, menghujat gitu kan. Dan ini adalah kaitannya dengan hubungan antara sesama manusia. Nah, jadi jiwa yang sehat dalam hubungan sesama manusia itu adalah melakukan atau melindungi kehidupan, protect life. Itu jiwa yang sehat. Nah, tetapi kalau jiwa yang tidak sehat dalam hubungan dengan antar interpersonal manusia, maka dia akan menghancurkan life, destroy life, menghancurkan kehidupan. Nah, itulah yang tadi Rabi katakan, Rabi jelaskan terkait dengan elemen yang ketiga dan bagaimana ciri-ciri yang sehat dan yang tidak sehat daripada elemen ketiga manusia, yaitu jiwa atau soul. Oke, Rabi. So that just, I'd like to open for questions now, but basically what we've seen here is that the Noahide laws structure the human personality, body, mind, and soul, and cover all of the departments of human activity in terms of the makeup of the human being. So I think when they get the chapter 3, they'll see how the diagrams shows it. I think it's a remarkable concept which the Maharal developed there in order to show how the Noahide laws map human personality in all its departments. Very interesting. But now I'd like to invite everybody to ask questions. Okay. Okay. If everybody would like to. Right. About anything. They can discuss this or whatever questions they have. Sure. I'll translate your last part first before I open for a question. Jadi Rabi berkata bahwa disinilah kita tahu dari penjelasan tadi ya, yang dijelaskan oleh Rabi, elemen-elemen manusia, itu menjelaskan buat kita bahwa 7 hukum Nu itu benar-benar benar-benar bisa dipetakan terhadap struktur manusia. Tubuh, body, mind, pikiran, dan juga soul, yaitu tadi higher intellect, higher aspect gitu ya. Jadi itu benar-benar ada di situ semua. Dan nanti saya sudah menerjemahkan diagram yang tadi Rabi jelaskan, yang dijelaskan oleh Maharal Oktrach gitu ya. Nanti terjemahan diagramnya saya bisa berikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu benar-benar jelas tuh petanya ada di mana, segala macam, itu luar biasa. Dan itu benar-benar sangat benar-benar relevan terhadap diri kita, terhadap rancang bangun daripada manusia. Luar biasa banget. Oke, nah sekarang Rabi membuka untuk pertanyaan, question. Jika memang ada yang mau ditanyakan, tidak selalu harus dari topik yang ini, tapi pertanyaan apapun silakan. Kalau memang ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan. Yuk, coba silakan dinyalakan itunya, videonya. Kalau yang mau bertanya, siapa yang mau bertanya silakan, mungkin bisa angkat tangan dulu. Saya Rabi. Ya. Siapa tadi, Pak Jen? Ya, boleh. Oke, silakan Pak Jen. Nanti Pak Yerik mau tanya langsung aja, gimana Pak Yerik? Atau tetap pakai chat sambil menunggu Pak Jen? Pak Jen silakan. Iya, saya punya 2 pertanyaan.
terkait tiga elemen yang termasuk dalam struktur manusia yang diciptakan Hashem. Tadi dikatakan bahwa Hashem menciptakan manusia laki-laki dan perempuan dan mereka akan bersatu unity untuk menghasilkan keturunan. Nah, tapi dalam perkembangan kehidupan manusia di saat ini ada dan saya yakin semua manusia ingin menikah. Semua manusia ingin menikah. Tetapi dalam perkembangannya ada orang-orang yang alasan tertentu mungkin karena mengejar karir atau karena fisik, mereka menunda melakukan perintah Hashem, yaitu menikah. Itu pertanyaan bagaimana? Atau bahkan tidak mau menikah gitu ya? Iya, betul itu. Itu bagaimana menurut tanggapan Rabi, dilihat dari Yudaisme itu seperti apa untuk Noahide gitu loh. Nah, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah orang atau manusia yang telah menikah, suami istri yang secara sah, baik di depan Hashem maupun di depan negara, secara hukum negara mereka sudah sah menikah, tapi mereka belum mempunyai keturunan dan mereka melakukan bayi tabung, proses bayi tabung itu menurut Rabi itu seperti apa dalam Yudaisme untuk Noahide gitu, untuk bangsa-bangsa ya. Lalu korelasi dari dua pertanyaan itu, apakah yang dilakukan oleh pasangan suami istri itu juga merupakan bentuk dari menghujat Hashem gitu? Yang mana nih? Karena dua hal itu tadi. Ya, gitu, Mureh gitu. Apakah bentuk dari menghujat Hashem gitu? Karena Hashem menentukan lain, mereka dengan pikiran mereka dan keinginan hati mereka, mereka melakukan yang tidak menikah maupun yang bayi tabung begitu. Terima kasih, Mureh. Oke, alright. Mohon di-translate. Siap. There are two questions over here, Rabbi, from Jen, one of our community member here. It is related about your explanation, saying that the sexual morality is basically the aspect of the healthy body of the human, in which men and women get together in a marriage and make a family, have the offspring or baby, something like that. Now the question is, what about if in this situation, because we are in the modern world, there are people, and quite a lot of people, saying that I will delay my marriage because of career, because of any other reasons, or to the extreme, a person that said, I don't want to be married because it's quite difficult. I don't want to be bothered with the family living, raising a children, feeding the family, something like that. How is that according to the Noahide laws, Rabbi? Okay, I'll answer that question first, because I think you mentioned you have two questions. I'll answer that. Yes. Now, it is not obligatory in Noahide law for every person to get married. It is not a commandment. But it is a very good thing, and there is a collective responsibility on humanity to see that there is that human species is reproduced, that there are more people. Whether we say it's, but this is not if a person who individually decides not to do it is not transgressive, so long as society in general have more children. Now, I just want to make a general statement about the significance of it. It is a very deep human thing to say, I want to be a good person and I want to produce another good person. In other words, part of our job is to project our mission through the next generation. We are moral agents of God.
We are doing, through the commandments, we are elevating the creation. But I want to do this not just now. I want it to be a continuous thing coming out from me. And the way my task becomes a continuous task is by having children who are educated and raised in the same values. They are my extension, and they're the continuation of the same moral task into the next generation. However, I think that's an ideal. That's an optimal situation. But it doesn't mean that a person who, for whatever reason, didn't have a family has failed. Doesn't mean. A person can still do good in the world without children. However, it is definitely an ideal to marry and to have children. And in order to continue this moral agency through the generations, it's a very special and good thing. Right, Rabbi. Great. The second question is, how about the, how can I say it? By the way, Leo, do you think that they understood you? Do you think they understood me, or because you didn't translate? You're going to translate my answer later, will you? I'll translate the answer later, Rabbi. Later on. Good. Yes. Sorry about that. Yeah. Go ahead. Yes. No problem. Sorry. How about how about the out of the womb fertilization? Because a baby, because for example, there's a married person, men and women, or somehow they cannot have a baby in using a regular way, right, Rabbi? Right. And then they consult the doctor, and then they do it in the laboratory. What we call is basically the tube IVF. Baby. Yeah, yes. In vitro fertilization. Yes. In vitro, exactly. So. Right. How does the Noahide laws views that? Is it allowable, or is it a form of transgressions of the normal way of having a baby? How is that, Rabbi? Well, we have to know there are two ways in which IVF, this in vitro fertilization, can take place. It can take place either with the genetic material of the husband and wife, right? They can't conceive normally, but it's their material, it's their genetic material. Correct. And then there is also another way in which where there is a donor, a person and from the outside, for example, who contributes. For example, a sperm donor, right, who is not the husband. Now, the first way is definitely acceptable. In other words, if a husband and a wife are having difficulty having a child, then they can certainly, with their own material, with the husband's sperm and the woman's ovum, it's no problem, no question at all. That's fine. That's fine. A problem, in my view, does arise when you use somebody else's. When the couple goes outside to use donor material. And I feel, first of all, there can be problems actually of incest, because you don't know sometimes, there are these donors, and you don't know all the time whether, in fact, a brother and a sister end up getting married. Right? When there are donors, like that's one problem. But there is also a problem, in my view, that I believe, this is my personal feeling, that a child should be created in the first place, a child should be created to be raised by his or her own parents. In other words, it is not right, in my view, in the first place, to create somebody from a father whom they will never see. So, in other words, it's like an orphan. You created an orphan. Yeah. If a person has already lost their parents, then it's very nice
to adopt an orphan, Yep. but to create an orphan, to create a child who will not be raised by their own mother, their own father, I think that's wrong. I feel it's wrong. And so to answer the second question, IVF is between with a mother and a father using their own material. Fine, 100%, no problem whatsoever. There is a problem, in my opinion, about when a husband and a wife go and take from somebody else and bring in other material. Oke. Baru Kashem, ini jawabannya daripada dua pertanyaan yang masalah tidak mau menikah ataupun menunda pernikahan segala macam ya. Secara hukum Nuh itu tidak melanggar karena memang Bani Noah tidak diwajibkan untuk menikah, gitu ya. Nah, tetapi sebetulnya kata Rabi katakan ada banyak hal baik yang bisa dilakukan dengan kita menikah, ya. Salah satunya adalah gini. Tuhan, apalagi kita gitu sekarang ini kan kita para Bani Noah yang sudah mengerti kebenaran. Nah, Rabi memberikan pandangan kepada kita. Bukankah kita ingin meneruskan hal yang baik yang kita punya ini sampai beberapa generasi terus ada terus, ya kan? Jangan hanya berhenti di kita gitu loh. Kita udah ngerti kebenaran, kita udah balik ke Torah, kita udah paham. Nah, alangkah baiknya jika kita memiliki keturunan yang kita ajar dengan nilai-nilai yang sama, dan ini anak ini nanti ke depannya juga bisa melakukan hal yang sama, terus berkembang sehingga bumi itu penuh dengan orang-orang yang sudah paham dengan kebenaran, nilai-nilai kebenaran Torah. Nah, itu yang harus kita pahami, yang harus kita miliki gitu ya. Nah, tapi memang kalau di luar Bani Noah, di luar orang-orang lain yang tidak mengerti pengajaran ini, mereka mikirnya ya seperti itu kan, practical, simple segala macam. Ya, tapi kalau secara hukum Nuh, ya itu memang tidak dilarang. Bahkan Bani Noah pun kalau memang tidak mau menikah, nggak masalah. Karena memang tidak ada kewajibannya. Nah, tetapi sekali lagi itu tadi, apakah kita tidak mau melakukan banyak hal baik yang bisa kita berikan, kontribusikan kepada dunia ini? Apakah kita tidak mau mengumpulkan poin baik, plus poin buat kita gitu kan, dengan itu memiliki keturunan, kita ajar mereka dengan kebenaran, dan mereka juga nanti akan bisa mengajar orang lain lagi, sehingga bumi ini penuh dengan orang-orang yang, atau setidaknya negara kita penuh dengan orang-orang yang paham akan Torah. Kira-kiranya begitu jawaban yang pertama. Oke, nah jawaban yang kedua mengenai bayi tabung, ada dua jenis bayi tabung. Ya, jenis bayi tabung yang pertama, Rabi tidak masalah. Artinya begini, bayi tabung yang pertama itu adalah kalau memang secara normal tidak bisa mengandung gitu ya. Nah, tetapi kan ada unsur genetik yang dari ayah atau suami dan istrinya itu kan. Jadi diambil unsur genetiknya. Kita tahu bahwa diambil sel telur dan diambil spermanya. Lalu dicoba difasilitasi agar terjadi pembuahan di luar, ya, lalu setelah jadi dimasukkan kembali ke dalam rahim, kira-kira begitu kan. Nah, kalau seperti itu nggak masalah, sperma dan sel telurnya dari suami istri yang menikah ini nggak masalah banget, dan silakan lakukan. Kalau memang jalan normal tidak bisa, lakukan bayi tabung, no problem, seperti itu. Nah, Rabi hanya berpesan bahwa beliau memiliki masalah, dan menurut beliau ini nggak baik karena ada potensi pelanggaran yang bakal bisa walaupun nggak 100% pasti melanggar gitu ya, tapi ada potensi pelanggaran yang bisa terjadi, yaitu adalah ketika menggunakan donor. Ya, artinya donor sperma misalkan gitu. Nah, kalau donor sperma kita kan nggak tahu kan. Kita nggak tahu ini siapa punya, segala macam. Kita nggak tahu asal usulnya, ya kan? Nah, jadi ada kemungkinan siapa tahu itu milik daripada saudara, gitu kan? Sehingga yang terjadi adalah incest. Nah, di situ terjadi incest, walaupun sebetulnya tidak ada hubungan fisik yang terjadi di dalam laboratorium. Nah, itu sudah termasuk kategori incest gitu loh. Karena kan sebetulnya bukan hubungannya, bukan tindakannya saja yang dilarang, tetapi hasil yang dihasilkan dari incest itu juga kategorinya terlarang gitu loh, sama aja. Jadi jangan ditempuh hal yang demikian, karena bisa melakukan bisa berpotensi jadi incest, karena kita nggak pernah tahu sumbernya dari mana, dan bank sperma pun tidak akan pernah memberitahukan ini punya siapa, itu punya siapa, nggak ada. Yang penting ini bagus nih buat kamu, silakan pakai gitu kan.
Kalau donor sperma kan seperti itu. Nah, jadi jangan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, concern ataupun juga kekhawatiran dari Rabi adalah gini. Seorang anak itu seharusnya dan sudah selayaknya itu dibesarkan dengan orang tuanya yang memang ayah dan ibunya yang benar gitu kan. Nah, dengan donor sperma artinya Rabi berkata bahwa seolah-olah orang tersebut sedang membuat Leo, your sound has been affected. Is it? Sorry. Hello? Or maybe you're just thinking. I don't know. Maybe you're taking a pause. It's okay now. Okay, great, Rabi. So, jadi donor sperma itu istilahnya kita menciptakan yang namanya anak-anak yatim. Nggak tahu siapa bapaknya gitu kan. Kalau memang ada anak yatim yang memang gara-gara sesuatu dan lain hal, ada yang anak yatim yang harus diadopsi, itu bagus. Kita memang harus adopsi. Artinya kita harus bisa menjaga mereka agar tetap bisa hidup gitu kan. Sebuah mitzvah. Tapi kalau prosesnya ngambil dari sperma yang lain itu seolah-olah kita menciptakan secara sengaja anak yatim. Nah, itu yang permasalahannya itu di situ. Rabi keberatannya itu sangat-sangat keberatannya itu di situ gitu ya. Jadi bayi tabung selama istri dan suami yang memang sahnya itu dilakukan no problem. Tetapi janganlah untuk menggunakan yang metode yang kedua. Kira-kiranya begitu. Oke, Rabi, a follow up question. Pak Yerik mau nanya langsung atau gimana? Ini karena masih terkait dengan suami istri nih. Atau mau saya bacakan aja? Bacakan aja, Moray, bacakan. Okay, there's a follow-up question. Well, it's not follow-up question, but same theme question from Yerik about husband and wife. There is a teaching that he said that basically husband and wife is basically a one soul that was divided and then getting united again in this world, become husband and wife. Okay, actually it was. Previously was one soul. Okay, is that true? That's one. And second, how about if a man doing a polygamy? How that soul business kind of things can be explained in the polygamy world, Rabi? Could you say the last point again? Oh, if it's polygamous. Polygamous. Oh, yes. Good question. I had never thought of that one before. I don't know. I mean, you could ask another question. What happens if people, if a spouse dies or is divorced and they marry another one? So how do we understand all of this? But maybe the first question first, Rabbi, which is it really like one neshama that is split it and then getting? Well, that's what they say. Yes, it is. It is spoken. The answer is I have heard this. Yes, it is a correct explanation. But by the same token, the Talmud talks about the situation. Says that one of the hardest things for God to do, so to speak, I mean, nothing is hard for God, but it's a difficult thing, is when a person then remarries and then for God to somehow to, find that somehow match up again because this particular union was preconceived, destined. And now God has to now form a new union. Well, it can be done. But look, I tell you, I'm not an expert. These are very mystical questions. But it is a very good thing it is certainly a very good attitude to take to appreciate that one's spouse has a very deep spiritual relationship with one. In other words, this is how a person becomes complete, number one. And secondly, it means also that we should work very, very hard to make our marriages work, right? Because it has a spiritual significance as well. I'm not saying that all marriages have to remain. The Noahide law does recognize that there is divorce, but no doubt it's something which we deserves our greatest effort. Yes, to make it work. Right. Okay. Now, Leo, I'm just wondering, maybe we need to finish now because is that all right? Because it's we're over the time. No problem. I'm happy. Having spoken about the one, I have to just
I have to do what I said. I have to go and pay some attention to my wife. But what I'm saying is now next 3 Sundays, 2 of the next 3 Sundays, 2 fall on Passover, so I can't. And the next Sunday, the Sunday before that, which is next Sunday, I have another important commitment. So, with your permission and the permission of everybody here, we'll take a break for the next 3 Sundays, and then we'll resume. 3 Sundays. 3 Sundays. So the next Sunday. 3 Sunday. The next Sunday and the 2. Sunday. The third, right? The second and the third Sunday is Passover. I couldn't do that anyway. Right? Sure. Because yes, I know. Holiday. Yes. But the one before, I have an important commitment. So at this time, so I ask everybody's forgiveness that we'll but you and I will have our discussion on Wednesday. Wednesday. Okay. Yes. At 1 o'clock. Yes. So I look forward to seeing everybody, and I'm sorry to break it, but no problem. I understand, we'll Rabbi. get that together. I understand. The community is really excited. So much questions, but I understand you have to handle the other. Well, maybe I should leave more time for questions in future. We'll see. I'm happy to. Sure. Or anyway, well, I'm sure that over time the questions will be asked, and I'll try to answer them as well. If not in this session, I'll ask in another session. Yeah, I think maybe after our 3 weeks break, Rabbi, well, then we can start the whole 1 hour with question and answer, and then after that, the next week, after that we can resume with your material. I think that's what I thought. Yeah. Excellent. Okay. Yeah. All right. Well, all the best to everybody, and see you in a few weeks' time. Sure. Thank you. Thank you, Rabbi. Bye-bye. Shalom. Thank you, Rob. Rabbi. Oke, jadi saya terjemahkan dulu ya buat yang tadi Pak Yerik. Pertama, yang masalah suami istri itu neshamanya itu adalah tadinya 1, terus dibelah ya, karena memang kita tahu bahwa neshama itu tidak punya tidak punya jenis kelamin, tetapi memiliki potensi. Ya, jadi jangan salah nih. Pengajaran daripada masalah hal ini terkait neshama, masalah mistiknya gitu ya. Neshama itu nggak ada jenis kelamin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi neshama itu tidak ada jenis kelamin. Nah, yang ada adalah potensi laki-laki dan perempuan. Nah, potensi itu sama Hashem dibelah. Tadi Rabbi juga berkata benar bahwa di Talmud pernah mengajarkan demikian. Nah, nanti potensi itu menjadi masuk ke dalam dunia menjadi sosok laki-laki dan perempuan secara fisik. Nah, hidup masing-masing lalu ketemu lagi dan menikah gitu ya. Itu memang seperti itu gitu loh. Nah, sekarang gini. Tapi tadi Rabbi juga tahu bahwa jangan juga karena berdasarkan seperti itu, berdasarkan pemahaman seperti itu lalu gampang sekali memutuskan istri gua yang sekarang ini kayaknya bukan belahan jiwa gua deh. Jangan gampang-gampang memutuskan seperti itu gitu loh. Jadi enak banget enggak, terus setelah itu coba lagi yang lain 2-3 tahun kayaknya enggak lagi gitu loh. Itu Bapak Ibu Saudara sekalian bukan beli baju cocok-cocokin di kamar pas terus bubar gitu loh. Enggak seperti itu. Tadi Rabbi berkata dengan jelas bahwa kita memang pernikahan itu susah gitu loh. Jadi jangan langsung punya default bahwa ini bukan, enggak. Tapi pahami bahwa menyatukan 2 hal yang berbeda. Saya pernah jelaskan begini, bahwa manusia laki-laki dan perempuan itu disebutnya sebagai apa? Ezer kenegdo, ya kan? Ezer kenegdo, a helper yang opposite gitu. Jadi yang membantu tetapi opposite. Nah, sekarang bagaimana untuk bisa match dengan sesuatu yang berlawanan. Nah, itu esensi daripada pernikahan itu memang tadi Rabbi juga jelaskan nggak mudah, dan tapi kita semua harus punya effort untuk bisa membuat pernikahan itu menjadi enak, menjadi match, menjadi berhasil gitu loh. Dan jangan pernah ngambil ini juga kalau dia itu kok gampang ya, dia ini suami istri kayaknya enak begini-begini, lancar aja lah, ini aja lah. Jangan pernah mengambil orang lain, kehidupan orang lain sebagai standar. Enggak, kita itu unik, masing-masing itu unik. Ada yang memang bisa cepat, ada yang memang bisa match-nya agak lama, ya jalanilah gitu loh. Sementara kan tadi Rabbi berkata bahwa yang penting itu dasarnya itu nggak lari. Kita bukan menikah dengan orang
yang memang nggak punya apa namanya basic sama sekali dengan hukum nu, kayak misalkan yang berkata bahwa ya udah membunuh itu legal kok, nggak apa-apa, apapun alasannya, tidak perlu untuk menyelamatkan diri, tapi ya memang boleh aja dilakukan. Kalau gue pengen bunuh, gue bunuh aja. Kan kita nggak menikah dengan orang yang demikian gitu kan gitu. Nah kalau ada beberapa hal yang nggak match, ya apa namanya tidak akan langsung match, bisa juga mungkin ada butuh waktu, butuh proses. Nah itu tadi ya, makanya Rabi selalu berpesan bahwa senantiasa usahakan pernikahan kita itu berhasil. Dan itu bukan sesuatu yang instan gitu loh. Nah kalau yang orang yang poligami, nah ini Rabi juga nggak ngerti gitu. Artinya ada satu perkataan yang berkata bahwa ini bahkan Talmud sendiri tadi Rabi menjelaskan bahwa ini mungkin sesuatu yang dalam tanda petik sukar, yang salah satu hal yang paling susah yang diciptakan, yang harus dilakukan oleh Tuhan. Tapi sebenarnya ini hanya menggunakan bahasa hiperbola gitu ya, karena nggak ada sesuatu pun yang sukar buat Hashem gitu, nggak ada sesuatu pun yang sukar buat Hashem gitu ya. Tapi yang jelas karena gini, karena itu tadi konsep bahwa neshama manusia itu sudah ditentukan, maksudnya sudah apa namanya neshama manusia itu dibelah, lalu masuk ke dunia ini menjadi laki-laki perempuan terus menikah. Nah kalau yang poligami itu kan artinya Hashem harus kayak menyatukan lagi gitu kan, itu gimana? Nah nggak ada yang bisa jawab, bahkan di Talmud pun juga nggak bisa jawab, cuma dibilang bahwa itu sesuatu yang sukar. Nah, tetapi kalau kita lihat kenyataannya itu bisa terjadi, dalam arti ini kita nggak ngomong orang-orang poligami yang dengan apa namanya di luar daripada tanah gitu ya. Contoh-contoh seperti Abraham Avinu, Yakov, bahkan Yakov itu memang dia harus poligami, bingung kan? Dia memang 12 sukunya itu harus lahir dari Rachel dan Leah. Harus lahir dari mereka berdua. Nah bingung kan gimana caranya coba gitu loh. Apakah jiwanya dibelah 3? Enggak seperti itu. Nah ini adalah sesuatu misteri yang apa namanya yang ada di dalam Hashem, dan biarlah Hashem apa namanya apapun yang enggak bisa kita jelaskan, jangan pernah kita mencoba menjelaskannya atau malah justru mengambil itu sebagai pedoman, itu salah. Artinya begini, karena melihat bahwa siapa namanya Yakov juga menikahi 2 itu, dan bahkan 12 suku harus lahir dari 2 wanita tersebut, maka kita melakukannya hal yang sama. Enggak, itu salah, sama sekali salah. Pemahaman yang harus kita punya dan yang harus kita berikan, yang harus kita punya adalah hidup sesuai dengan koridor Torah. Kita menikah, selesai. Kalau memang kita mau apa namanya ternyata kita pengen menghasilkan keturunan, apa namanya alih-alih daripada itu mendingan coba dulu beberapa hal yang sesuai dengan Torah gitu loh. Yaitu pertama mungkin kita bisa ngadopsi anak, siapa tahu midah keneged midahnya dapat gitu kan. Kalau misalkan alasannya kan gini, Torah itu kan berkata bahwa kalau kamu boleh menikah itu kalau memang ada alasan keturunan gitu kan. Ada alasan istilahnya untuk menghasilkan keturunan, istrimu ini nggak bisa menghasilkan keturunan. Nah, kenapa kalau orang Yahudi itu apa namanya tidak diberikan suggestion untuk mengambil apa namanya mengambil adopsi anak dulu? Kenapa? Karena yaitu tadi apa namanya orang Yahudi itu wajib ya, bukan Bnei Noah ya. Orang Yahudi itu wajib apa namanya benihnya itu harus jadi manusia lagi. Itu orang Yahudi. Kenapa? Demi untuk memastikan geulah, demi untuk memastikan kelancaran Torah, kelangsungan Torah. Itu beda ini makanya. Nah, kalau non Yahudi kalau misalkan ada suami istri nggak punya anak, bisa mungkin mengadopsi anak dulu gitu, cara gampangnya. Siapa tahu midah keneged midah, tapi diadopsi dengan itu yang benar gitu ya, maksudnya dipelihara dengan baik, diberikan ya pokoknya layaknya anak sendiri lah. Jangan dibedakan, jangan berkata bahwa ini mah anak adopsi, ini mah berarti nanti bukan anak saya kok. Enggak boleh begitu justru. Tapi kalau nanti Hashem, karena gini loh, Hashem bisa melihat kamu ya dengan anak yang bukan darah dagingmu saja, kamu bisa pelihara dengan luar biasa, pelihara dengan baik. Nah, maka dari itu, oke, aku akan berikan kamu upah, yaitu keturunan dari darah dan dagingmu sendiri. Bisa demikian loh, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, jadi jangan gampang-gampang untuk wah kita poligami enggak gitu kan. Lagian poligami juga enggak semudah itu. Kalau istrinya enggak setuju, ya enggak bisa gitu kan. Gitu. Ya, jadi ini kompleks dimensinya. Nggak ada yang bisa berkata bahwa yaudah kalau begini, kalau begini begitu, enggak. Tapi yang jelas tadi kita jalankan sesuai dengan koridor, sesuai dengan apa namanya aturan yang menjadi memang bagian dari kita sebagai Bnei Noah.
Kira-kira begitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Bisa dipahami ya? Bisa, Mure. Ya, siap. Ada lagi yang mau ditanyain atau cukup? Karena nanti kita 3 minggu nggak ada loh. Rabi nggak akan ngajar. Saya bisa bertanya. Ya, silakan Ibu Tineke. Bisakah Beninoa menikah dengan orang yang beragama Muslim? Oke. Oke, baik. Jadi sebenarnya gini Bu, Rabi Moshe Peretz, kalau ibu dan teman-teman semua masih ingat bahwa gini, definisi antara Bnei Israel dengan Bnei Noah itu simple. Ya, Bnei Israel adalah orang-orang yang lahir dari wanita Yahudi. Itu orang Yahudi. Gitu. Jadi ibunya Yahudi, Yahudilah gitu udah pasti, gitu kan. Nah, kalau Bnei Noah adalah semua orang suku bangsa apapun yang lahir dari wanita non-Yahudi, itu Bnei Noah. Maka hukum Nuh terikat kepada dia. Apapun agamanya, makanya kan pernah saya bilang, apapun agamanya, apapun kepercayaannya, mau orang itu menyembah berhala, dia non-Yahudi, ya pasti Bnei Noah. Nanti di akhir hidupnya, Hashem akan menilai dia dengan dengan 7 hukum Nuh. Itu aja, gitu kan. Nah, sekarang pertanyaannya, bolehkah secara hukum tidak ada larangan Bnei Noah itu harus menikah. Kita Bnei Noah dalam arti sempit ya, artinya komunitas kita ini ya. Tidak ada larangan menikah dengan istilahnya ya tadi yang Bu Tineke bilang yang beragama Muslim gitu kan, apapun agamanya gitu ya, nggak ada larangan karena sama-sama Bnei Noah dan it's okay gitu loh, boleh aja. Nah tetapi kalau perbedaan prinsip tadi kan kita udah bahas ya, kita udah bahas mengenai body, tubuh, mind, intelek sama jiwa gitu kan. Nah kalau agama itu kan masuknya kepada intelek kan. Nah kalau yang bagian inteleknya ini nggak sama, nggak nyambung, sulit. Bukannya berarti nggak boleh menikah ya. Nanti kedepannya akan bagaimana gitu loh. Nanti kedepannya akan bagaimana, itu aja. Jadi bagaimana nanti nilai-nilai keluarga itu akan dibentuk berdasarkan nilai-nilai apa? Kalau misalkan dengan Muslim mungkin agak sedikit ini ya, agak sedikit mirip gitu kan. Yang membedakan adalah nabinya berbeda segala macam seperti itu. Tapi itu pun juga sesuatu yang akan sangat sulit untuk menambah kompleksitas daripada kompleksitas yang ada dalam pernikahan gitu loh. Karena nggak sama nilai-nilainya. Mau bagaimana? Tapi secara hukum dan aturan itu nggak ada larangan. Cuman sekali lagi yang penting yang perlu adalah siap nggak nanti dengan konsekuensi ke depannya. Nilai-nilai keluarga yang akan dibangun bagaimana? Nanti anak yang dilahirkan akan dididik secara apa? Seperti itu. Jadi kalau buat saya ini sih saran saya pribadi, ya akan lebih baik yang konsepnya sama. Itu akan lebih baik gitu loh. Itu akan konsepnya sama. Kalau belum menikah ya, tapi kalau sudah menikah barusan sekarang kita menemukan Torah, ya ayolah pelan-pelan kita arahkan gitu loh. Pasti Hashem akan akan memberikan waktunya kok. Tinggal tunggu waktu aja. Itu so aman. Ya, oke. Cukup jelas. Baru Hashem, Bu Tineke. Ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu Saudara sekalian? Pak Johan, silakan. Tanya yang itu Pak, ya kalau yang soal kayak yang di negara kita ini gimana Pak? Kan yang baru jadi yang itu loh, yang Aprilia Manganang itu loh, dia kan baru tahu kalau dia cowok karena dari medis tuh loh Pak. Jadi dia terlahir tuh dengan kelainan. Jadi sampai umur berapa kan taunya cewek, ternyata setelah secara medis kan dia nggak ada rahim, terus kecenderungan hormonnya malah cowok gitu lah. Kalau gitu kan kenapa bisa kok Hasem sampai izinkan gitu loh. Dan dia kan kalau waktu selama pas cewek pernah pacaran sama cowok kan juga ya dia kan nggak tahu, bahkan dia nggak tahu cewek atau cowok gitu loh Pak.
Ya, sementara gini, kalau secara hukum di dalam Torah itu jelas apa namanya jenis kelamin yang kelihatan. Menganang itu laki-laki. Cuma lantaran DP penyakit hipospadia itu. Ya, jadi apa namanya dalam hukum Torah itu jelas bahwa kalau yang kelihatan alat kelaminnya itulah jenis kelaminnya. Ya, orang nggak ngomongin masalah hormon segala macam. Ini kalau yang menganang ini saya nggak tahu tuh. Kalau yang menganang ini saya nggak tahu alat kelaminnya apa gitu loh yang secara ketika dia lahir. Awalnya cewek Pak. Kalau yang itu secara terlihat katanya pertamanya cewek, terus ternyata dicek ternyata dia nggak punya rahim. Terus kan akhirnya operasi jadi cowok akhirnya. Nggak punya rahim, tapi punya itu nggak punya kayak misalkan apa namanya testis itu ada nggak? Alat kelaminnya pertamanya katanya perempuan nih, tapi setelah diteliti katanya tuh nggak ada rahim, jadi kayak hormon dan mayoritas hormonnya itu cowok jadinya akhirnya. Oke. Makanya kalau misalkan nggak ada rahim, apakah dia punya testis yang bisa menghasilkan sperma? Karena kan kalau laki-laki kan harus ada itu dong. Kalau laki-laki juga seperti itu. Jadi jangan hanya karena tidak ada rahim lalu dikatakan betul tidak ada rahim maka tidak ada hormon wanita. Betul, karena rahim itu juga mengatur siklus hormon kan. Betul sekali gitu. Tapi juga harus dilihat juga ke apa namanya ke hal yang berikutnya. Apakah ada testisnya juga? Karena disitulah yang akhirnya menentukan bahwa dia itu adalah laki-laki karena bisa menghasilkan sperma gitu, ya kan? Nah, tapi yang jelas gini, secara hukum di dalam Torah itu dikatakan bahwa kalau memang seorang laki-laki itu yang muncul itu apa secara kasat mata itulah jenis kelaminnya. Nah, perkara hormonnya berbeda, ya itu memang apa namanya itu satu hal yang lain gitu ya, seperti itu. Tapi secara Torah aturannya itu seperti itu gitu loh. Begitu. Nah, kalau kasus Manganang ini ya kan dia juga nggak ngerti Torah kebenarannya seperti apa ya. Mungkin dia cuma hanya melakukan pendekatan ilmu pengetahuan, pendekatan medis. Pasti dia juga berkonsultasi dengan dokter ini dan itu. Tapi keputusan dia hanya berdasarkan keputusan medis. Ya kita nggak bisa salahkan juga, ya udah gitu. Cuman yang jelas kalaupun dia laki-laki, sekarang dinyatakan sebagai laki-laki, apakah dia bisa menghasilkan keturunan? Nggak tahu juga kan? Ya itu, iya. Nah, cuman ini memang kalau buat saya sih kasihan, dalam arti ya sesuatu yang memang kondisi kompleks, yang kompleks. Iya, betul. Ya bisa kejadian sih ya, buktinya itu ada tuh. Nah, cuman yang disayangkan, saya tahu sih, ini jadi viral di Twitter dan akhirnya dibully. Nah itu yang nggak boleh. Kita jangan ikut-ikutan. Dibully, wah ternyata cowok tuh nyamar tuh dia itu. Wah, untung saya belum satu apa namanya. Ini perempuan loh yang ngomong. Untung saya belum pernah satu kamar mandi dengan dia waktu lagi latihan voli lah segala macam. Kan nggak baik. Itu kan sesuatu yang emang ini si Manganang ini mau gitu lahir dengan begitu. Dia milih. Kan enggak, ya kan? Nah, makanya jangan ikut-ikutan bully lah. Nah, ini yang saya sayangkan sih dari masyarakat kita itu begitu gitu. Ada hal sesuatu yang seperti itu ujungnya malah dibully. Itu yang sangat disayangkan dan kita janganlah ikut-ikutan begitu. Ya. Oke. Ya Pak Yori. Katanya dia menderita itu hipospadia. Ya bisa jadi ya. Kelainan, ya kan? Itu lubang kencing itu terletak di pangkal. Makanya waktu miskin ilmu pengetahuan kan orang tuanya, makanya itu perempuan. Ya dianggap perempuan. Iya, ternyata laki-laki. Ya. Itu. Kasihan, dia memang begitu. Setahu saya begitu. Makanya sebenarnya dia laki-laki. Coba deh pelajari itu, teman-teman. Pelajari tentang hipospadia. Nanti ketahuan di situ. Ya, terima kasih tambahannya, Pak Yuri. Oke, cukup teman-teman? Atau ada yang mau ditambahin lagi, mau ditanyakan lagi? More.
mau tanya sebentar. Ada kata-kata bijak yang mengatakan bahwa lingkungan sangat mempengaruhi pemikiran, pola pikir, bahkan psikologi kita manusia gitu. Betul. Nah, ini di pemikiran saya aja ya, Mor ya. Kalau dari pengajaran Rabi tentang 3 elemen itu, berarti lingkungan kita di Indonesia ini udah sangat-sangat sakit ya berarti ya, Mor ya. Ya. Baik dari karena gini, banyak orang ya udahlah gini, kita nonton aja di televisi. Sekarang banyak stasiun TV punya program. Halo, Pak Jen. Halo. Stasiun televisi, terus tadi keputus. Coba dong diulang. Ya, banyak stasiun televisi sekarang yang punya acara khusus kriminal gitu kan, yang menunjukkan kejadian-kejadian kriminal di berbagai daerah di Indonesia. Nah, kemudian juga ada orang yang sayang binatang, tapi dia malah membenci orang, suka curiga orang, overthinking terhadap orang lain, tapi dia sayang binatang gitu, atau malah iri hati gitu ke orang lain gitu. Nah itu gimana ya, More? Dikaitkan dengan kata-kata bijak tadi bahwa lingkungan kita akan membentuk pola pikir kita, psikologis kita gitu loh, More. Sebetulnya gini, itu kata-kata bijak itu kan bukan dari Torah ya, yang dikatakan lingkungan bisa membentuk pola pikir kita. Tapi sebenarnya gini, lingkungan itu, sebetulnya nggak 100% benar. Karena gini, saya beri contoh orang-orang yang luar biasa seperti Abraham. Abraham itu kita tahu bapaknya aja pedagang berhala, bener nggak? Ya kan? Abraham itu bapaknya pedagang berhala loh. Terus keseluruhan hidupnya dia, keseluruhan kerajaan yang waktu itu di bawah Nimrod, itu ada di Ur di sana kan. Itu para penyembah berhala 100% gitu. Tapi cuma satu Abraham, cuma satu loh. Dia bisa berkata bahwa ini semua salah. Jadi itu bukti bahwa sebetulnya manusia memiliki betul memang bisa mempengaruhi ya, lingkungan bisa mempengaruhi kita. Tapi manusia itu punya potensi untuk bisa mendobrak itu semua. Itu aja yang perlu kita pahami. Dan maka dari itu janganlah kita menjadi victim, janganlah kita menjadi korban daripada lingkungan. Kita punya kemampuan kok. Itu satu. Yang kedua, anaknya Laban siapa? Anaknya Laban, ayo. Anaknya Laban. Ayo jawab. Siapa aja boleh, bukan hanya Pak Jen. Siapa aja. Kalau mau Pak Jen jawab boleh. Ayo Pak Jen, anaknya Laban siapa? Lupa, More. Ayo anaknya Laban. Rahel dan Lea. Iya, betul. Rahel dan Lea. Laban itu siapa? Coba deskripsikan Laban. Laban itu adalah orang yang gitu apa? Penyembah berhala bukan? Penyembah berhala, terus betul. Yang kedua, karakteristik yang egois, terus yang lebih ini lagi? Kaya betul, terus ada karakter negatif yang kita tahu dari Laban itu. Menipu Yakub. Menipu kan, dia curang gitu kan? Iya. Ya. Coba bayangkan Rahel dan Lea hidup di tempat yang atau dengan orang tua yang kayak gitu, menyembah berhala jelas, curang segala macam, integritasnya nggak ada. Tapi Rahel dan Lea itu dipilih dan memang dia memiliki quality sebagai seorang matriarch, artinya ibu yang menurunkan dari sebuah bangsa yang besar. Jadi bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, Lea dan Rahel hidup di keluarganya Laban yang kayak gitu, tentunya orang tuanya ngeliatin kan di curangnya kayak apa segala macam, bahkan mereka sendiri berdua ini kan dicurangin juga oleh Laban kan, malah ditukar-tukar lah segala macam, konspirasi ini dan itu. Tapi mereka tidak terpengaruh gitu di dalam dirinya. Itu tadi, itu makanya ada sebuah kualitas yang sebetulnya saya katakan tadi bahwa manusia itu bisa mendobrak.
Yang ketiga contohnya adalah Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita semua di tempat ini. Lingkungan kita ini kan kita sendiri tahu, ya kan, ada banyak ketidakadilan, ada banyak ketidakberesan, program TV yang nggak mendidik, yang istilahnya cuma hanya sekedar mencari viewer, YouTube channel yang juga demi konten doang, istilahnya juga isinya juga semuanya sangat-sangat tidak mendidik gitu loh. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara sekalian ada di tempat ini bisa mendobrak daripada segala sesuatunya ada di sini. Nah, tapi juga memang betul tidak bisa dipungkiri juga bahwa lingkungan konten-konten televisi, konten-konten YouTube segala macam itu akhirnya mempengaruhi masyarakat secara luas, betul. Betul. Nah, itu mereka itulah yang akhirnya yang istilahnya mungkin ya nggak ngerti kenapa, yang jelas mereka malah justru berpikir bahwa oh, kebenaran itu kayak gitu yang ditayangkan. Karena ditayangkan kan banyak kan orang berkata bahwa oh, itu pasti bener lah, ada di TV kok. Jadi acuan kebenarannya itu adalah TV. Acuan kebenarannya itu adalah program YouTube. Banyak sekali yang begitu. Nah, itu yang memang miris gitu loh. Nah, sebetulnya ini adalah permasalahan yang harus kita hadapi bersama gitu loh di bangsa ini kan, bahwa ya sebetulnya itu semua kembali kepada, kalau buat saya yang ini penilaian saya ya, semuanya itu kembali kepada aspek ekonomis. Orang-orang yang di YouTube, yang bikin TV segala macam acaranya, mereka cuma peduli satu, komersialnya aja. Yang penting mereka dapat banyak duit. Masalah nanti dampak ke masyarakatnya apa, mereka nggak pikirkan gitu. Nah, itu yang salah, dan itu juga sebenarnya sesuatu yang dari 3 hal tadi yang perlu diperbaiki. Artinya mereka punya desire, kalau kita balik kepada penjelasannya Rabbi Cowen tadi, secara tubuh mereka orang-orang contohnya yang punya stasiun TV lah, atau para YouTuber yang terkenal itulah, ya kan, mereka punya desire kan, mereka punya keinginan pengen apa, pengen jadi kaya, oke lah, no problem gitu kan. Nah, tetapi inteleknya mereka nggak bisa menyaring, mereka nggak bisa filter, nggak bisa analisa. Oh, gue pengen kaya. Caranya bagaimana? Mau bikin channel YouTube. Oke, mau bikin channel YouTube. Terus setelah itu channel YouTube-nya isinya apa? Begini. Mereka nggak bisa menyaring bahwa nanti dampaknya buat masyarakat apa ya? Dampaknya buat keseluruhan komunitas Indonesia ini apa ya? Mereka nggak punya seperti itu. Inteleknya itu tadi cacat. Inteleknya itu tadi nggak berfungsi dengan baik. Nah, beda dengan kita. Makanya kita harus benar-benar fungsi nih. Jangan sampai kita hanya pengen sesuatu, terus kita udahlah bodo amat lah gitu kan. Sama kayak mencuri kan. Gue pengen kaya, ya kan. Gue pengen nih kehidupan seperti ini. Caranya gimana? Ya udahlah korupsi lah. Kan begitu. Jadi inteleknya itu berhenti cuma sampai di situ gitu loh. Nah, dengan diajarkan dengan 7 hukum Nuh ini, nah ini memang masih PR panjang sih. Ya mudah-mudahan dalam 200 tahun sekian sebelum tahun 6000 itu benar-benar bisa terjadi sebuah transformasi gitu ya. Karena ini memang sudah sangat akut di masyarakat. Nggak peduli inteleknya. Mereka mungkin bukan makanya ini dibilang mereka bukan orang-orang bego, mereka bukan orang-orang yang tidak berpendidikan. Mereka berpendidikan kan. Tetapi itu tadi intelek secara hukum Nuhnya itu tadi itu nggak jalan. Mereka cuman bener-bener desire-nya aja, kepengennya aja apa. Terus mereka coba cari cara. Dan yang lebih mengerikan lagi itu adalah mereka mencari pembenaran. Oh, mereka mencari pembenaran gitu loh. Intelek itu digunakan bukan untuk menyaring mana yang benar, mana yang enggak, dampak negatifnya apa, apakah ini oke apa enggak, tapi mereka mencari pembenaran. Nah, itu yang ngeri. Itu yang ngeri sih. Nah, makanya kita kalau punya keluarga, kita kalau punya anak segala macam, ya jagai dengan 7 hukum Nuh sehingga tubuh, pikiran, intelek, dan jiwanya itu selaras dengan 7 hukum Nuh. Tadi luar biasa banget ya. Saya aja wow gitu kan. Ternyata 7 hukum Nuh itu benar-benar untuk manusia banget gitu loh. Bukan sesuatu yang istilahnya sesuatu yang ngawang-ngawang. Enggak, tapi itu buat manusia banget. Masuk akal sekali kan. Gitu. Luar biasa. Oke. Ini ada di chat apalagi nih? Oh iya. Luar biasa dari Pak Odi ya, baru kasih. Ada lagi teman-teman atau kita cukupkan sampai di sini? More, mungkin di saya punya chat itu ada pertanyaan bisa di. Oh, Pak Lori ya? Ya. Mungkin di atas banget kali, mana ya?
Pak Darto juga ada. Oh iya, maaf. Oke, Pak Lori, secara keseluruhan 7 hukum Nuh memiliki relevansi dengan apa yang diajarkan oleh Rabi hari ini. Betul, dan minggu sebelumnya, tepat sekali. Apakah sanksi atau hukuman bagi seorang Bnei Noah jika seorang melanggar baik sengaja maupun tidak sengaja? Jadi seperti ini, Pak Lori. Kalau kita merujuk kepada pembahasan kita sebelumnya ya, yang ada di dalam buku ini ya. Ini saya ambil di atas saya nih. Ini kan sebenarnya detail-detailnya kan ada di buku ini ya. Nah, ada hal-hal tertentu yang memang istilahnya bisa ada hukumannya secara fisik dan tidak ada hukumannya secara fisik. Oke. Contoh yang pertama perlu kita pahami adalah jika sebuah hukuman secara fisik bagi Bnei Noah, misalkan hukuman mungkin mencuri atau segala macam, itu bisa dilakukan jika memang ada jika ada lembaga penghakimannya, termasuk juga hukuman yang bisa menjadikan hukuman mati gitu loh. Itu jika memang ada lembaganya dan lembaga ini benar-benar berdasarkan Torah dan diawasi oleh Sanhedrin daripada Yahudi. Jadi nggak boleh berdiri sendiri. Tetap seperti itu. Itu baru boleh menjalankan hukuman fisik bahkan sampai hukuman mati. Gitu ya. Nah, karena kalau misalkan seperti yang kita tahu sekarang hukum di negara kita ini aja kan suka miring-miring gitu kan, yang seharusnya begini tapi ya itu karena memang masih belum 100%. Nah, tetapi kalau misalkan hukum-hukum ataupun pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak bisa diidentifikasi oleh penghakiman manusia, itu urusannya sama Tuhan gitu loh. Contohnya adalah kayak misalkan memotong hewan yang masih hidup gitu. Itu nggak ada hukuman fisiknya. Tetapi jika orang melakukan tersebut urusannya sama Tuhan. Gitu loh. Nah, itulah makanya. Nah, that's why makanya juga kayak contoh penyembahan berhala juga gitu kan. Itu kan kita nggak bisa hukum, nggak bisa ini kan ya, nggak bisa nilai secara kasat mata gitu. Dalam arti gini, ada aja orang yang misalkan sembunyi-sembunyi gitu kan, sembunyi-sembunyi di dalam rumahnya melakukan penyembahan berhala. Kita kan nggak tahu kan. Nah, itu yang pertama. Nah, tetapi kalau memang ternyata ada yang melakukan penyembahan berhala, perlu dipahami juga bahwa tugas untuk menyerang bahkan melakukan penghukuman terhadap penyembahan berhala bagi bangsa-bangsa itu hanya dilakukan oleh Bnei Israel. Dia yang memiliki mandat dari Hashem untuk melakukan penghukuman. Tapi tentunya juga bukan langsung menghukum begitu aja, enggak. Tapi tetap diajarin dulu, diberi peringatan dulu. Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon, dalam Mishneh Torahnya, itu di dalam hukum perang bagi raja-raja Yahudi, itu ada dijelaskan. Dan Rabbi Cowen juga kan pernah menjelaskan bahwa ketika seorang raja Yahudi berperang dengan raja lain, itu bukan hanya karena alasan sesuatu gitu ya, tapi mereka diberi peringatan dulu gitu loh. Kamu mau nggak menjalankan 7 hukum Nuh? Ini loh, kalau kamu mau menjalankan 7 hukum Nuh, aku ajarkan kepada kamu. Tapi kalau mereka menolak baru, gitu loh, seperti itu. Nah, jadi ini nggak bisa hitam dan putih, Pak Lori, karena ada yang memang bisa dihakimi oleh manusia dan ada yang memang tidak bisa dihakimi oleh manusia gitu loh. Kayak contohnya yang tidak bisa dihakimi juga adalah kayak misalkan melakukan tindakan imoralitas seksual, selingkuh gitu. Kita kan nggak tahu ya kan, mereka kita hanya ada berdasarkan landasan curiga. Tapi kalau memang itu harus dijatuhkan hukuman, itu harus ada saksi yang menyaksikan. Lah gimana caranya selingkuh kok ada saksi? Kan nggak ada. Saksi paling cuman sekedar melihat itu pergi berdua. Nah, pergi berdua aja itu kan belum tentu. Karena Torah memandatkan bahwa tindakannya, ketika melakukan tindakannya harus ada saksi gitu loh. Nah, itu yang sulit, dan bahkan di dalam pengadilan Yahudi pun juga hal itu nggak bisa dilakukan kalau misalkan memang selingkuh gitu. Jadi yang bisa dilakukan adalah atas asas prasangka. Lalu karena asas prasangka itu mereka dibawa kepada imam. Nah, imam menuliskan
nama Hashem yang dilarutkan di dalam air yang di dalam baskom itu diminumkan. Kalau benar maka langsung pecah perutnya si perempuan itu. Tapi kalau nggak benar justru akan menjadi dia akan dapat punya keturunan. Itu luar biasanya. Nah, jadi itu ya Pak Lori. Jadi nggak bisa hitam dan putih gitu loh. Karena ada beberapa aspek yang perlu dilakukan, yang perlu dihitungkan. Gitu. Tapi wajib betul buat kita yang bisa komunitas Bnei Noah nih ya, Be'ezrat Hashem, bangsa Indonesia nanti kenal semua dengan hukum Nuh, yang bisa dilakukan kayak misalkan diadili dalam pengadilan manusia, kita wajib menegakkan keadilan, wajib yang seperti itu, gitu. Gitu Pak Lori. Ya. Oke. Pak Darto. Oke. Saya mau tanya, zaman sekarang ada perkawinan dengan robot dan perkawinan jarak jauh karena terkendala pandemik. Bagaimana menurut Rabi? Oh, Rabinya udah keluar ya Pak ya, sorry Pak. Oke. Ya ini sebetulnya itu tadi sesuatu yang apa ya? Yang hanya berdasarkan apa ya? Pemahaman diri sendiri dan mungkin komunitas. Berkata bahwa oh ya karena udah pandemik maka perkawinannya jarak jauh lah, tapi secara apa namanya secara aturan yang ditetapkan oleh Tuhan itu tidak memenuhi aturan dan itu tidak bisa dikatakan sebagai pernikahan gitu loh. Menikah dengan robot jelas enggak. Wong menikah dengan binatang aja enggak, apalagi menikah dengan benda mati gitu kan. Ya itu sih cuma sekedar itu aja, itu sesuatu yang cacat lah dalam hal ini gitu. Nah, menikah jarak jauh ya yang terjadi adalah cuman hanya komitmen gitu kan, tidak ada pernikahan di situ. Komitmen satu, jadi pernikahan itu dan ini berlaku untuk semua bangsa ya sebetulnya, termasuk Bnei Israel juga. Yang pertama adalah komitmen antara dua belah pihak. Yang kedua dilakukan dengan tindakan berikutnya yaitu adalah intimasi, keintiman. Nah, itu baru dikatakan menikah. Tapi kalau baru hanya komitmen saja, yaitu ya belum pernikahan gitu kan, belum pernikahan, baru komitmen gitu kan. Seperti itu. Buat Bnei Noah apalagi itu benar-benar istilahnya ya harus ada tindakan hidup satu rumah seperti itu. Gitu Pak Darto. Bagaimana dengan poliandri? Dan suami menyetujuinya, itu cacat banget Bu. Poliandri jelas tidak pernah diatur dalam Torah. Itu yang pertama, poliandri. Poligami yang diatur dalam Torah, tapi poliandri tidak. Nah, poliandri itu adalah sama saja dengan perzinahan. Walaupun suaminya menyetujui, itu termasuk perzinahan. Jadi mendingan diceraikan aja, silahkan kamu kawin sama sana lah gitu. Itu jelas, itu tidak masuk dalam perzinahan. Jadi tidak ada itu yang namanya poliandri. Oke? Baik. Saudara More. Ya, baik Bu Syarli. Oke. Jadi tidak ada ya Bu ya poliandri yang diizinkan. Yang ada adalah perzinahan. Karena perempuan tuh nggak boleh loh. Perempuan nggak boleh sama sekali memiliki lebih dari satu suami. Kalau laki-laki boleh poligami, tapi dalam kondisi-kondisi ketat dan kondisi-kondisi tertentu. Gitu. Oke. Ada lagi Bapak Ibu saudara kalian? Atau cukup? Saya cukup More. Cukup ya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, karena 3 minggu nanti kita nggak ketemu Rabi ya, karena minggu depan beliau ada janji tadi seperti yang dikatakan, ada janji yang sangat penting. Beliau nggak bisa tunda, waktunya nggak bisa digeser lagi. Lalu yang 2 minggu berikutnya itu karena jatuh di Pesach ya. RF Pesach itu 2 minggu lagi nanti di hari Sabtu kalau saya nggak salah hitung gitu ya. Dan itu kan terus berlangsung selama 7 hari. Jadi sampai kepada minggu berikutnya lagi. Jadi beliau nggak bisa gitu loh. Nah, jadi nanti kita ketemu 1 bulan kemudian di minggu keempat setelah minggu ini. Nah, langsung kita akan melakukan yang namanya sesi tanya jawab seperti yang tadi saya bilang. Jadi mulai dari sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian tolong dicatat ya, apa yang ingin ditanyakan kepada Rabi. Terkait 7 hukum Nuh, terkait kehidupan,
terkait apapun lah dalam seluk-beluk kehidupan kita. Silakan. Jadi ekspektasi saya adalah jangan begitu nanti kita mulai, ya silakan ada yang mau tanya, diem dulu selama 15 menit. Nah, itu benar-benar akan sangat merugikan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa? Karena waktunya jalan. Ya kan diem aja. Rabinya nggak bisa, karena Rabi benar-benar kita nggak bisa harapkan Rabi itu ya 2 jam lah sama kita gitu loh, lebih lah sedikit gitu, nggak bisa. Beliau itu sudah sangat-sangat sibuk ya, jadi benar-benar ini tadi aja beliau sudah ekstrakan 15 menit gitu kepada kita. Nah, nanti jadi benar-benar harus langsung ya, jangan malu, jangan apa, saya mau tanya langsung gitu, langsung aja kemukakan pertanyaannya. Jadi 1 jam berikutnya itu nanti kita akan benar-benar penuh dan produktif, maksudnya seperti itu ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dari sekarang catat apa yang mau ditanyakan, apa aja. Tidak pernah ada yang namanya pertanyaan konyol, pertanyaan nggak penting, itu nggak ada. Semua pertanyaan silahkan, gitu ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, siap. Baik, jika begitu pengumuman terakhir sebelum kita berpisah, kelas online bersama dengan Mora Elisheva buat yang sudah masuk ke dalam membership itu nanti hari Selasa, bukan nanti malam, bukan besok juga. Mora Elisheva bisa di hari Selasa. Nanti saya akan berikan pengumumannya seperti biasa melalui WhatsApp masing-masing. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, terima kasih atas waktunya. Semoga bisa terus buat kita memperkuat hidup kita dalam Torah, dan sampai ketemu lagi dalam waktu yang akan datang. Leitraot, shalom. Saudara More. Selamat hari Minggu, saudara Mbak. Oh. Ya, leitraot. Shalom. Leitraot.